Anda kembali di Prime Time News. Pemirsa, luka warga Aceh belum mengering pasca banjir November lalu. Namun, banjir susulan kembali menerjang 3 kabupaten sekaligus. Di Biren, seorang pengguna jalan kehilangan nyawa terseret derasnya arus. Iya, kurung pandra, tengok terus. Tengok. Hujan yang turun sejak Rabu pagi seolah menjadi pertanda buruk bagi warga di Kabupaten Biren, Aceh. Tepat pada pukul 4 sore, air mulai masuk ke permukiman di Kecamatan Jenip, Pandrah, dan Pedada. Di tengah kepanikan ini, di Jalan Lintas Banda Aceh Medan, Kecamatan Pandrah, seorang pengguna jalan tidak kuasa menahan terjangan air yang datang tiba-tiba. Ia kemudian meninggal terseret arus yang menambah deretan duka di tengah bencana yang belum usai. Nah, kayak betul jamnya lah bang. Jamnya saya tu lah kayak. Sementara itu di dataran tinggi bener meriah, suasana tidak kalah mencekam. Di Lampahan Timur dan pintu Rimee Gayo, banjir susulan datang menerjang rumah-rumah warga. Kepanikan pecah pada saat warga berusaha menyelamatkan diri. Demi keamanan, jalan lintas KKA pun terpaksa ditutup total karena kondisi medan yang terlalu berbahaya untuk dilintasi. Di Kabupaten PD Jaya, saat warga masih berupaya membersihkan sisa lumpur dari banjir akhir November lalu, air bah kembali datang mengepung. Di Kecamatan Bandar 2, Berah 2, dan Merudu, warga hanya bisa terpaku melihat ketinggian air yang terus meningkat. Trauma yang belum hilang kini harus bertumpuk dengan kecemasan baru di tengah cuaca ekstrim yang tidak menentu. Banjir susulan kembali menerjang sejumlah wilayah di Sumatera, termasuk di Padang, Sumatera Barat, dan PD Jaya Aceh. Di saat harapan untuk mulai membersihkan rumah mereka yang diterjang banjir, korban kini kembali dihantui dengan cuaca ekstrim dan banjir susulan. Kita akan membahasnya bersama pakar kebencanaan, Prof. Dwi Korita Karnawati. Prof. Dwi, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Iqbal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan atau Kapusdatin BNPB Abdul Muhari. Pak Aam, apa kabar? Kabar baik, Mas Iqbal. Selamat malam, Baik. selamat malam, Bu Prof. Pak Aam, jadi sekarang sedang berlangsung ya proses pemulihan yang saya dapatkan informasi bahkan di beberapa titik ini proses warga personel yang diturunkan ini bahkan bekerja sampai 18 sampai 20 jam. Nah, apakah munculnya banjir-banjir susulan ini mempengaruhi proses pemulihan itu, Pak Aam? Iya, baru 2 hari yang lalu kami melakukan press conference bersama Direktur Meteorologi Publik BMKG dan memang sejak 1 bulan ini, Mas Iqbal, kita tidak henti-hentinya melakukan operasi modifikasi cuaca. Dan ini memang secara alamiah, ini kalau mungkin bisa kami sampaikan ini agak menentang alam ya, karena kita melakukan operasi modifikasi cuaca, kita mengurangi hujan sedikit mungkin, itu di puncak musim hujan gitu ya. Dan memang beberapa kali dalam 1 bulan ini terhitung kita mulai operasi modifikasi cuaca di 3 provinsi ini sejak 27 November. Jadi hari kedua pasca bencana. Dan mulai dari minggu kedua itu kita sudah menggunakan 9 pesawat. 9 pesawat ini saya boleh bilang bahwa ini adalah armada paling besar yang pernah kita gunakan sepanjang kita melakukan operasi modifikasi cuaca di Indonesia. Dan sebelumnya memang koordinasi kita dengan BMKG itu memprediksi bahwa kondisi cuaca meskipun ada intensitas hujan sedang hingga tinggi, tetapi itu mungkin masih bisa kita upayakan dengan modifikasi cuaca. Tetapi inilah memang yang menjadi tantangan dalam dinamika cuaca di negara ekuator seperti kita. Perubahan-perubahan yang sangat signifikan itu terjadi dalam hitungan jam. Sehingga meskipun Aceh itu kita menggunakan 4 pesawat. Kemudian Sumatera Utara itu kita menggunakan 2 pesawat dan Sumbar itu kita menggunakan 3 pesawat.
tetap ada kemudian kondisi-kondisi yang seperti tadi disampaikan, Biren, kemudian PD Jaya itu cukup signifikan ya banjirnya, meskipun dari sisi kerusakan fasilitas itu kami belum mendapatkan laporan yang signifikan, tetapi Oke. ini juga disebabkan oleh kondisi infrastruktur keairannya itu belum berfungsi maksimal, Mas Iqbal. Kita tahu sangat tebal lumpur yang kemudian memperkecil daya tampung aliran sungai dan juga saluran drainase yang saat ini ada. Oke, Ini nah yang ini Pak Am, menyebabkan artinya kan itu sebenarnya belum selesai, kemudian juga bahkan lumpur yang tadinya menggenangi wilayah-wilayah tersebut, sungai, rumah, baru akan dikeruk ternyata terjadi lagi. Nah, Prof. Dwi Korita, kalau kita melihat, ini kan terus dilakukan proses pemulihan, tapi saya sempat mengutip Anda menyebut bencana Sumatera kali ini karena interaksi berbagai faktor yang kompleks. Tadi modifikasi cuaca sudah dilakukan sedikit menentang alam. Semua personil sudah dilakukan. Nah, penanganannya harus seperti apa sih, Bu Dwi Korita, kalau mempertimbangkan faktor-faktor tersebut plus cuaca yang ternyata masih belum bisa diprediksi? Ya, sebetulnya cuacanya sudah bisa diprediksi. Tapi karena ini puncak musim hujan, hasil prediksinya itu luar biasa. Makanya itu sampai mengerahkan 3 dan 4 pesawat. Ini luar biasa. Bahkan BNPB dan BMKG itu pernah melakukan 24 jam non-stop modifikasi cuaca. Barangkali itu perlu dilakukan. Karena itu tadi kondisinya luar biasa di puncak musim hujan. Dan medannya ini memang berat. Karena wilayah yang terkena bencana itu adalah wilayah dengan bentang alam pegunungan terjal dan langsung berhadapan dengan dataran. Itu adalah medan yang ideal untuk perkembangan banjir bandang secara alamiah. Itu banjir bandang akan sangat potensi terjadi di medan yang sangat berat seperti itu. Apalagi pegunungan perbukitan barisan itu patahannya aktif. Data BMKG menunjukkan minimal sejak 20 hari sebelum bencana itu terjadi, itu sudah terjadi gempa-gempa di sekitar di daerah bencana itu. Jadi aktif, dan barangkali ini nanti perlu dicek lagi di BMKG, barangkali gempa-gempa aktif itu masih terjadi meskipun tidak dirasakan oleh manusia. Kekuatannya hanya 3, sekian ya, tidak sampai 5, sehingga nggak dirasakan manusia. Namun poinnya merontokkan atau membuat terjadinya longsor-longsor di banyak titik. Dari satelit itu kelihatan titik-titik longsor. Jadi fenomena geologinya itu juga memang paling aktif di Indonesia itu. Dan tadi fenomena cuacanya juga sedang puncak, dan yang terakhir pembukaan lahannya juga cukup aktif. Jadi 3 keaktifan itu yang mengkondisikan banjir-banjir susulan atau banjir bandang susulan masih bisa terjadi selama puncak musim hujan atau selama musim hujan. Oke, itu artinya juga harus diusut ke seluruh faktor-faktor itu ya, sampai pembukaan lahan yang menjadi salah satu penyebab banjir bandang. Pak Aam, jadi akan seperti apa penanganan ke depan? Karena berbagai cara sudah dilakukan ya. Apakah ada himbauan dari BNPB agar warga untuk sementara tinggal di pengungsian terlebih dahulu, mengingat kemungkinan banjir bandang yang masih mungkin terjadi, Pak Aam? Ya, kita berkoordinasi dengan Kementerian PU yang saat ini sedang mengoptimalkan percepatan pemulihan akses jalan. Nah, ini memang untuk pembukaan akses jalan yang sebelumnya terdampak longsor, ini material badan jalan itu masih dari material tanah, Mas Iqbal. Jadi sehingga kalau misalkan ada diterpa hujan intensitas sedang atau intensitas tinggi, ini akan menyulitkan bagi kendaraan roda 2 ataupun kendaraan roda 4 untuk melewati. Seperti di Biren kemarin itu akses KKA terpaksa ditutup karena mungkin bisa membahayakan, dan beberapa tempat lain di Langkahan, Aceh Tengah itu juga sempat ditutup, kemudian bisa diperbaiki secara cepat karena tidak berdampak signifikan.
koordinasi kita nantinya memang untuk jangka pendek untuk keselamatan itu akan sistem buka tutup. Ini yang pertama dari sisi jalannya, akses jalannya. Kemudian untuk akses hulunya, aspek komponen pemicunya, tadi seperti disarankan oleh Prof. Dwi Korita, memang saat ini sorti pesawat kami itu rata-rata 12 hingga 18 jam. Dan kita sudah merencanakan dan tentu saja kita berkoordinasi secara intensif dengan BMKG. Ini 9 total pesawat kita ini akan kembali kita optimalkan 24 jam tentunya sesuai dengan rekomendasi BMKG nantinya. Jadi ini akan kita optimalkan dari sisi mencegah komponen pemicunya, artinya menurunkan intensitas hujannya, dan di sisi daratnya ini untuk aspek keselamatan masyarakat seperti tadi yang disampaikan ada satu pengendara yang memaksakan untuk menyeberang daerah terdampak banjir, ini akan kita optimalkan dengan sistem buka tutup oleh personil Polri di lapangan, Mas Iqbal. Oke, baik Pak Am. Prof. Dwi Korita, kalau kita melihat ya ini modifikasi cuaca sudah dilakukan semaksimal mungkin, tapi ternyata masih terjadi adanya banjir susulan, kemudian juga kemungkinan longsor di beberapa titik. Nah, apakah memang ada anomali cuaca di sini yang harus diwaspadai, Prof. Dwi Korita, oleh warga terutama yang berada di wilayah terdampak? Sebetulnya yang perlu diperhatikan mungkin belum tersentuh sedimen-sedimen yang tadi rontokan longsor-longsor, karena ini kan tanahnya bergerak terus nih. Nah, itu masih tersangkut, tersisa-sisa di lembah-lembah alur sungai di bagian hulu. Jadi biasanya Balai Wilayah Sungai itu melakukan inspeksi, seperti kejadian di Palu, itu juga ada semacam banjir bandang, itu juga terjadi. Jadi tidak hanya hujannya yang dimodifikasi, tapi ada hujan, kalau tidak ada material sedimen yang membendung hujan itu, juga tidak terjadi bandang. Banjir bandang itu kan karena bendung-bendung itu jebol, jadi bendung itu dari endapan sedimen hasil rontokan lereng-lereng atau longsoran lereng-lereng curam pada tebing pegunungan ya, yang membendung sungai, dan sungainya itu sangat sempit-sempit karena khas daerah patahan aktif. Nah, bendung ini menahan air hujan di belakang bendung. Namun karena intensitas meningkat terus, akhirnya jebol. Jebolnya ini mengakibatkan aliran air yang sangat cepat, hanya beberapa kilometer per detik. Dan itu merupakan banjir bandang susulan. Dan itu merusak sifatnya. Sehingga sudah betul sekali BNPB menyampaikan modifikasi cuaca akan ditingkatkan terus, bahkan pernah sampai 24 jam. Jalan dibuka tutup itu sudah sangat tepat sekali. Hanya sumber penyebab banjir bandangnya ini harus dimitigasi. Apakah bendungnya itu disudet atau dibuat cekdam. Tapi kalau cekdam itu perlu waktu lama. Itu jangka nanti ya saat rehab rekon. Saat ini barangkali ini Balai Wilayah Sungai ini sudah sangat skillful ya untuk menangani hal tersebut. Biasanya disudet atau dibersihkan ya, tergantung kondisi medannya. Tapi minimal perlu diinspeksi apakah pakai pesawat atau drone atau helikopter. Titik-titik mana sumber banjir bandang itu akan terdeteksi atau pakai satelit. Baik. Demikian. Oke. Jadi itu merupakan sebuah masukan tersendiri ya, apa prioritas yang harus dilakukan, di mana fokusnya supaya tidak hanya bencana itu setelah terjadi, tapi yang menyebabkan bencana itu sendiri harus diurut dan sampai ke akarnya. Baik, terima kasih Prof. Dwi Korita, Pak Abdul Muhari, terima kasih sudah bergabung dengan Prime Time News. Dan jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.